kemudian pindah tempat duduk, sempat pindah tempat duduk, terus pindah lagi gitu. Sebentar, pindah tempat duduk. Saudara sudah langsung datang ke table 54 waktu itu? Tidak. Ini Waktu bukan di dilihat CCTV. dari CCTV ya? Ya, Saudara tadi yang melihat itu gelisah itu dari CCTV atau langsung? dari CCTV. Oh, dari CCTV. Di zoom semaksimal mungkin, yang ini itu bisa kelihatan. Kapan lagi saudara tahu bahwa ada kegelisahan itu di CCTV? Waktu kejadian, waktu Mirnanya sudah kelihatannya kejang gitu, dia gelisah sama tasnya, dia bingung, dia pegang, dia taruh gitu. Saya ngelihat kok kayak dia diem aja gitu. Cuman dia bukan fokus ke korban, malah fokusnya ke anak-anak, ke staf-staf lain atau ke tamu-tamu lain. Dia lihat celingak-celinguk kanan kiri, ya begitu. Sidang pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 turut hadir ayah Mirna Darmawan Salihin, teman Mirna Hani Juwita Bun, dan 16 pegawai Cafe Olivier. Dalam sidang, saksi dan terdakwa beberapa kali memperagakan kejadian di Cafe Olivier pada 6 Januari lalu. Sementara itu, untuk memastikan apa yang disampaikan oleh saksi adalah benar, rekaman CCTV diputar berulang kali. Suasana sidang sempat beberapa kali memanas akibat perdebatan antara kuasa hukum Jessica dan jaksa. Pasalnya, kuasa hukum Jessica sempat mempermasalahkan barang bukti yang dimiliki jaksa. Walau sejumlah temuan baru dalam persidangan dibeberkan, namun demikian masih belum ada petunjuk bagaimana sianida bisa masuk ke gelas Mirna. Kita kembali bergabung dengan rekan Yulfitri Neza di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini jelang sidang hari ini. Yufi, apakah sidang sudah dimulai? Ya, terima kasih Lovi dan juga pemirsa. Saat ini saya masih berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan sidang ke-12 kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso. Saat ini kami mendapat informasi bahwa di dalam ruang sidang, hakim sudah memasuki ruang sidang lengkap dengan unsur lainnya seperti jaksa penuntut umum dan juga pihak kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso yang sudah memasuki ruang sidang. Sidang yang sedianya akan digelar pada pukul 9, saat ini baru akan dimulai, yaitu pada jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Sidang kali ini masih akan mengagendakan mendengarkan keterangan dari sejumlah saksi ahli yang akan dihadirkan dan juga ada satu penyidik dari Polsek Tanah Abang sebagai pihak yang pertama kali menangani kasus ini. Seperti terlihat di ruang sidang, saksi ahli yang sudah terlihat yang akan memberikan keterangan hari ini adalah ahli forensik, yaitu Dr. Slamet Purnomo dan juga rekannya Arief Wahyono yang pada saat itu diminta oleh penyidik untuk melakukan pengambilan sampel dari organ tubuh Mirna, diantaranya adalah hati, empedu, urin, dan juga lambung. Sementara untuk saksi ahli lainnya yang akan dihadirkan hari ini adalah dua dari ahli IT dan kemudian satu lagi penyidik dari pihak Polsek Tanah Abang. Sementara untuk penyidik dan juga saksi ahli dari bidang digital informasi atau pakar IT ini masih belum diketahui siapa yang akan memberikan keterangan pada hari ini. Dan saat ini kami sudah melihat sidang dimulai. Saya kembalikan ke Anda di studio, Lovi. Ya, terima kasih Yulfitri Neza melaporkan langsung dari Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Seperti tadi yang disampaikan oleh Yufi, sidang sudah dimulai dan hakim ada juga Jessica sudah hadir di ruang persidangan dan kita langsung mengikuti jalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Komputer forensik Puslap 4
Bareskrim Polri, alamat Jalan Trunojoyo nomor 3, Jakarta Selatan. Betul, Bapak? Iya, betul. Betul ya. Saat ini sidang lanjutan dengan Apakah ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak ada. Tidak. Bersediakah ahli mengucapkan sumpah? Bersedia. Silakan berdiri. sudah berlangsung dan saat ini majelis hakim sedang mendengarkan keterangan dari saksi ahli forensik dokter. Ahli yang mengucapkan sumpah, lafalnya dari saya. Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Al-Asyad bahwa saya akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan Asyad menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya. Ada bawa identitas Bapak? Oke. Nanti langsung digelontorin aja gitu ya. Boleh. Oke, siap. Ada mau periksa? Tidak. Dari penuntut umum? Cukup ya. Oh. Mic-nya gimana mic-nya? Yang mic kanan agak hidup. Pakai lepas coba. Kami tidak ada komentar mengenai itu. Cuma kami hanya mohon petunjuk sama Yang Mulia sehubungan dengan saksi ini. Mohon petunjuk, guidance, petunjuk dari Mulia, apakah saksi ini nanti seperti yang Mulia sampaikan beberapa waktu lalu adalah membantu kita untuk membuat terang perkara ini. Dan ada sebenarnya lah soal teknis, atau apakah juga saksi ini diperkenankan untuk mengomentari atau pendapat tentang CCTV itu sendiri. Mohon petunjuk dari Mulia. Maksudnya, kalau untuk membuat terang, itu pasti kita dukung Yang Mulia, supaya terlihat kejadiannya. Tapi kalau untuk mengomentari, ini kan mungkin jadi tafsir, karena kita bisa melihat sendiri. Tapi itu pun kami serahkan pada Yang Mulia, petunjuknya. Sebagaimana kewajiban seorang ahli kan untuk memberikan pendapat sebagaimana sumpah yang telah diucapkan ya. Saya pikir sudah paham Bapak sering sebagai ahli? Bulan kali ya. Ya apabila nanti ada keberatan agar supaya dikemukakan dalam persidangan baik dari penasihat hukum maupun dari penuntut umum ya. Mungkin Bapak Muhammad Nuh Al-Azhar dalam persidangan ini untuk memudahkan penyebutan akan kita panggil dengan ahli ya. Iya, Mulia. Ahli tentunya untuk sebagai ahli kan harus memenuhi kriteria, dia mempunyai ilmu pengetahuan, pengalaman dan sebagainya. Coba ceritakan riwayat pendidikan daripada ahli. Baik. Saya mulai dulu dari riwayat pekerjaan. Saat ini saya Kepala Subbidang Komputer Forensik di Puslapor Bareskrim Polri. Yang agak dekat. Ya, saat ini saya Kepala Subbidang Komputer Forensik Puslapor Bareskrim Polri yang membawahi Laboratorium Digital Forensik. Dan saat ini juga saya Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia atau AFDI periode 2015 hingga 2019. Jauh sebelum itu di tahun 2000-an awal kami memulai digital forensik di Indonesia. Dan bisa dianggap kita pionir pengembangan digital forensik di Indonesia di tahun 2000-an. Kemudian di tahun 2007, saya orang Indonesia pertama yang mendapatkan sertifikasi internasional di bidang Computer Hacking Forensic Investigator dari ISI Council di New Delhi, India.
Kemudian ketika saya mengambil Master of Science di bidang Digital Forensic atau Forensic Informatics dari University of Strathclyde UK, Inggris di tahun 2009,